bertemu lagi dengan saya, Ibu Guru Febri. Kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Tentu saja dengan cara yang lebih menyenangkan. Nah, hari ini pelajaran kita masih dengan tema 2, kegemaranku. Subtema 2, gemar menyanyi dan menari. Kita ada di pembelajaran yang ke-6. Pembelajaran terakhir di subtema 2. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan sayang atau persahabatan dalam sebuah puisi atau syair lagu yang diperdengarkan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan bilangan 1 sampai dengan 10 dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dalam soal cerita dengan tepat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengawali pelajaran kita di pembelajaran yang ke-6 dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ruri Abangku, ciptaan dari A.T. Mahmud. Kita menyanyi bersama-sama ya, dengan riang gembira tentunya. Oke? Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju ke sekolah. Berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, seperti Ruri abangku. Sekali lagi ya. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, seperti Ruri abangku. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Dengarkan baik-baik, Ibu akan membacakan soalnya. Soal yang pertama. Bercerita tentang apa lagu Ruri Abangku? Nah, lagu Ruri Abangku bercerita tentang seorang kakak yang rajin dan senang belajar. Nah, yang kedua, bagaimanakah sifat Ruri? Ruri adalah seorang yang periang dan rajin. Lalu soal yang ketiga, bagaimana Ruri berangkat sekolah? Ruri berangkat sekolah dengan menyandang tas di bahu. Soal nomor 4. Menurutmu, bagaimana perasaan adik? Adik ingin seperti Ruri. Nah, anak-anak, jadi anak-anak juga harus seperti kakak Ruri. Dia rajin dan senang belajar, serta semua pelajaran kembali diulanginya. Ya, diingat pesan ibu guru agar menjadi anak yang pandai. Nah, berikutnya ibu guru akan memberitahukan tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang kakak. Nah, jadi hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang kakak, yang pertama, menyayangi
adik. Yang kedua, bermain bersama adik. Yang ketiga, mengajarkan hal-hal yang baik kepada adik. Yang keempat, menghibur adik saat sedang bersedih. Yang kelima, menjadi panutan yang baik. Yang keenam, mendukung adik dalam segala hal-hal yang positif. Nah, anak-anak di rumah, mungkin anak-anak masih punya jawaban yang lain. Jadi, boleh menulis jawabannya dan mengirimkannya kepada ibu guru di WA grup kita ya. Kalau begitu, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, lihat di sini ada tabel. Ada tabel dan ada soal. Mau diapakan ya? Nah, jadi tabel dan soal di bawah ini kita akan baca dengan teliti. Lalu di dalam tabel itu di bagian tengah kita akan memberi tanda kurang dan tanda tambah untuk kalimat cerita yang sesuai. Jika soalnya sesuai dengan pengurangan, maka kita akan beri tanda kurang. Dan jika soalnya sesuai dengan penjumlahan, kita akan beri tanda tambah. Dan di kolom yang terakhir, kita akan menulis bahasa matematikanya. Ingat, bahasa matematika ditulis dengan angka. Nah, Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu soal nomor pertama. Ibu baca ya. Adik membeli 5 ekor anak ayam. Lalu ibu memberi adik 2 ekor. Berapa jumlah ayam adik sekarang? Dari soal yang telah ibu baca, maka kita dapat mengetahui bahwa soal cerita tersebut adalah sebuah soal tentang penjumlahan. Maka di dalam kolom yang di tengah kita akan beri dengan tanda tambah. Lalu di dalam kolom yang berikutnya kita akan tuliskan bahasa matematikanya. Yang pertama, adik membeli 5 ekor anak ayam. Jadi kita tulis 5. Lalu ibu memberi adik 2 ekor. Nah, kita dapat menuliskan 5 ditambah 2 sama dengan 7. 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Jadi adik sekarang mempunyai 7 ekor anak ayam. Sekarang soal yang kedua. Perhatikan baik-baik ya. Paman memetik 10 mangga. Tapi sayang, 3 mangga jatuh dari pohon. Berapa sisa mangga paman? Nah, dari soal yang sudah ibu bacakan, dapat kita ketahui bahwa ini adalah soal tentang pengurangan. Mengapa? Sebab mangga paman jatuh, berarti mangganya berkurang. Nah, jadi di kolom yang bagian tengah kita akan menulis tanda kurang. Lalu di kolom berikutnya kita akan menulis bahasa matematikanya. Kita perhatikan soal yang pertama, paman memetik 10 mangga. Tapi sayang 3 terjatuh. Jadi 10 dikurangi 3.
Nah, 10 dikurang 3 sama dengan 7. Jadi mangga paman tinggal 7 buah. Berikutnya ada 2 buah soal cerita lagi di dalam kolom atau tabel. Yang ini ibu tidak akan menjawabnya atau menyelesaikannya karena ibu telah memberikan contoh kepada anak-anak. Nah, yang ini akan menjadi tugas anak-anak di rumah. Ingat, harus dibaca dengan teliti agar kita tahu itu soal penjumlahan atau soal pengurangan. Ya. Kemudian kita tulis bahasa matematikanya di kolom yang paling kanan. Ingat anak-anak, tugasnya harus ditulis sendiri ya. Tidak boleh ditulis oleh orang lain, kecuali jika anak-anak dalam keadaan sakit dan tangannya sedang cedera hingga tidak bisa menulis. Nah, kalau anak-anak yang tidak sakit atau tidak cedera harus menulis sendiri dengan bimbingan orang tua di rumah. Oke anak-anak, ingat ya, tugasnya harus dikerjakan. Nah, jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini. Salam sehat untuk semua. Ingat, jaga selalu kesehatannya. Dan sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah.